bergabung di rangkaian tur virtual di Festival Kebinekaan 5 dengan Ira Latif di sini selama 1 jam ke depan. Saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan secara virtual ya ke Kampung Portugis Tugu ya teman-teman ya. Ini di Jakarta Utara. Ya, ini adalah suatu kawasan yang sangat unik sekali ya teman-teman ya. Di tempat ini adalah tempat asal muasalnya keroncong ya, musik keroncong yang kita kenal sekarang ya, berawalnya dari tempat ini teman-teman ya. Terus juga banyak sekali keunikan dari tempat ini ya. Selain di sini juga ada gereja Tugu. Kita akan ke gereja Tugu nanti ya teman-teman ya di akhir. Dan kita juga akan mengenal orang-orang Tugu ya yang juga masih ada pengaruh dari budaya Portugis. Oke, selamat bergabung teman-teman, Mbak Lisa dan teman-teman yang lainnya. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Oke, nah teman-teman, Kampung Tugu ini berada di Jakarta Utara ya, dekat dengan rumah saya. Jadi saya tetangga karena saya sih anak kampung sini, jadi lumayan sering kesini ya. Kalau saat ini posisinya memang dari kawasan pelabuhan ya gak terlalu jauh deh ya. Tapi kawasan ini sekarang dikelilingi oleh banyak kontainer-kontainer ya. Jadi kawasannya sudah terhimpit dengan kontainer-kontainer. Nah, orang-orang Tugu itu ya teman-teman mendiami kawasan ini sudah lebih dari 4 abad yang lalu teman-teman ya. Jadi bisa dibilang memang orang Tugu ini ya memang asli orang Jakarta ya, gitu ya, secara turun-temurun. Nah, Kampung Tugu itu sendiri artinya dari kata Portuguis ya, Portuguis. Nah, jadi ada banyak sekali keunikan orang Tugu. Kita akan jalan-jalan dan mengenal lebih dekat mereka ya. Ini saya mau ajak dulu teman-teman ke tempat pertama. Ini adalah rumah keluarga orang Tugu ya teman-teman. Jadi orang Tugu itu punya marga sendiri ya. Mereka punya marga sendiri, mereka punya bahasa sendiri ya. Bahasanya kalau yang dulu Portugis bercampur bahasa lokal. Terus mereka punya makanan sendiri, musik sendiri, keroncong itu juga berasal dari sini ya teman-teman ya. Punya tarian sendiri, jadi unik banget ya. Padahal itu adanya hanya di kawasan kecil saja. Nah, ini kita mau jalan. Ini adalah rumah keluarga Mihils teman-teman ya. Ya, jadi keluarga Mihils ini juga ya punya grup keroncong. Nah, ini dia kita sudah ditunggu oleh Bang Arthur. Ya, ini Bang Arthur. Ya, jadi Kampung Tugu ini merupakan asal usulnya musik keroncong ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita sekarang mengenal musik keroncong, ya sudah jadi musik nasional ya. Itu kan memang ada pengaruh dari budaya Portugis ya. Nah, jadi berasal dari sini teman-teman ya. Kenapa dulunya bisa ada musik keroncong di sini? Nah, kita mau kenalan lebih dekat dulu ya sama orang Tugu nih. Kalau yang ini tokoh orang Tugu. Halo Bang. Halo. Selamat pagi. Pagi menjelang siang ya. Iya. Kita mau kenalan dulu nih Bang. Mungkin boleh kenalin diri nih ke teman-teman. Oh iya, nama saya Arthur James Mihils. Kami keluarga Mihils di sini tinggal. Ada adik saya Lisa Mihils, ada kakak saya Lucky Mihils, dan ini ada ipar saya Martini. Iya. Ya, di sini kami tinggal ya. Oke. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol ya Bang. Boleh. Iya, ini memang tiap hari main keroncongan tuh Latku. Ininya aja keroncong Tugu kaosnya ya. Kalau saya sih karena ini hampir tiap hari saya mainin gitu. Hampir tiap hari. Enggak bareng-bareng ya. Iya. Kadang-kadang ya berdua sama adik saya atau sama ponakan-ponakan gitu. Iya, baik. Sambil dia ngerapiin kembang, Bung Luki juga ngerapiin kembang, kita main-main baik, aja. Ya. Baik teman-teman, jadi Bang Arthur ini juga punya grup keroncong ya, namanya Keroncong Tugu ya. Grup Keroncong Tugunya Bang Arthur ini bukan kaleng-kaleng loh, sudah sering diundang sama presiden ya, acara-acara kenegaraan tuh sering banget diundang ya, bahkan sering diundang juga ke mancanegara ya. Jadi kalau orang Tugu tuh mereka karakternya khas ya, mereka senang bersukaria ya, salah satunya dengan menyanyi lewat keroncong ya. Jadi keroncong ini di sini sudah ada
abad-abad yang lalu. Gimana ceritanya keroncong dulu bisa ada di sini, ya, Bang? Bisa. Ketika orang Tugu datang ke tempat ini masih hutan, itu tahun 1661. Ya mereka untuk mengisi kekosongan waktu, melupakan kesedihan, ya mereka main musik. Ronga, Macina, Jitera yang sekarang orang menyebutnya musik keroncong. Musik keroncong. Nah, tapi orang harus tahu juga bahwa yang disebut keroncong itu adalah alat musiknya. Alat musiknya ini ya. Ya kayak ini perunga, Macina. Jadi sebutan dari alat musik yang ditimbulkan ini orang menyebutnya keroncong. Tapi ketika mereka bermain bersama-sama, akhirnya dikenal sebagai musik keroncong. Iya. Apa benar katanya musik keroncong itu dari katakan apa bunyi seperti cerong-cerong ya? Cerong. Iya. Kalau dimainin ada tandemnya jadi bunyi cerung-cerung. Nah, jadi keroncong. Iya, oke. Nah, oke. Ada foto-foto zaman dulu nggak, Bang? Ya, ini zaman dulu ya. Itu seperti itu gereja di tahun 30-an, tahun 20-an, tahun 20-an. Nah, nanti kita ini gereja Tugu juga salah satu gereja ya, gereja yang tertua nah, di itu bukan jemaat ya, itu murid-murid sekolah. Oh, ini murid-murid sekolah. Dan murid sekolah itu bukan hanya orang-orang Tugu, tapi orang-orang Betawi pun sekolah di gereja dulu. Oke. Jadi bukan hanya buat orang Kristen. Karena mau nggak ada sekolah, jadi gereja buat sekolah. Oh, jadi zaman awal abad 20 udah ada sekolah di sini ya. Sekolahnya ya, tapi di gereja ya. Umum, tapi tahun 1678 itu di Tugu udah ada sekolah juga. Tapi di gedung gereja juga, cuma bukan gereja yang sekarang. Ya, oke. Nah, kalau yang ini rumahnya yang sekarang ya, Bang. Rumahnya gereja kemarin sebelum kita renovasi, kita abadikan dulu. Ya. Seperti ini rumahnya. Nah, yang ini rumahnya Bang Arthur dulu, teman-teman ya, dulu kondisinya memang sudah sangat tua ya, sudah 200-an tahun soalnya secara turun-temurun. Nah, kalau sekarang sudah direnovasi ya. Tinggiin karena banjir. Iya. Oke. Nah, Bang Arthur, kalau boleh tahu gimana ceritanya orang Tugu bisa sampai sini? Gimana ceritanya ada orang Tugu di sini, Bang? Iya, karena ketika mereka mendapatkan kemerdekaan, yang mereka dijuluki sebagai komerdikers, mereka udah dijadiin Protestan, tapi mau gereja aja nggak boleh sama Belanda. Belanda itu orang Tugu mau gereja di luar. Jadi orang Tugu bahasa bagian kecil merasa tidak puas, akhirnya mereka memilih meninggalkan Batavia untuk datang ke tempat ini. Oh gitu, baik-baik. Nah ya, jadi teman-teman tadi ya seperti diceritakan Bang Arthur, jadi asal usulnya kenapa orang Tugu bisa ada di sini ya? Jadi orang Tugu tuh dulu adalah orang-orang yang dimerdekakan ya, orang-orang keturunan Portugis ya. Orang-orang dari tawanan Belanda ya, tawanan Belanda yang orang dari Portugis ya, terus dari Malaka terus dimerdekakan ya, tapi diminta untuk masuk agama Kristen ya, Protestan ya. Nah terus karena banyak larangan ini itu akhirnya memilih untuk menyepi ke sini ya. Betul. Baik, menyepi menyendiri. Jadi dulu tuh kawasan ini seperti hutan belantara ya. Yang berpenghuni. Iya. Dulu jadi karena jauh dari peradaban teman-teman, mereka menghibur diri dengan main musik. Terus alatnya juga bikin sendiri ya dari hutan ya. Jadi cerong jadi keroncong. Tetangga dekatnya ya Bekasi. Iya, baik-baik. Karena banyak orang Tugu yang menikah dengan orang-orang pribumi. Maksudnya orang-orang yang sekarang disebut Betawi itu dari Bekasi, daerah Bojong sana, ada yang dari Pondok Kelapa. Gitu. Nah, terus orang Tugu juga akhirnya menjadi Bumi Putra. Oke. Karena orang Tugu mendesak mereka nggak mau dijadikan orang Belanda, mereka nggak mau. Sama orang Belanda. Berdasarkan keputusan gereja di Batavia nomor 1 tanggal 23 Januari 1840 orang Tugu dinyatakan sebagai Inheemse Kristen. Artinya Kristen Bumi Putra. Jadi kami ini Bumi Putra ya. Kalau sekarang etnisnya Betawi. Etnis Betawi, subetnisnya Tugu. Iya, subetnisnya Tugu. Nah, ini mungkin juga buat informasi buat teman-teman ya yang mungkin belum tahu ya. Orang Tugu itu juga dikenal orang Betawi loh, dan itu ada surat keputusannya ya. Mereka orang Betawi tapi Kristen. Ya, jadi kalau selama ini mungkin teman-teman taunya mungkin identiknya Betawi itu dengan Muslim ya. Nah, di pesisir utara Jakarta ada kampung ya orang-orang Betawi Kristen. Nah, ini Bang Arthur dan kampungnya teman-teman udah banyak
kendaraan-kendaraan besar, semi industri, tapi tetap disebut kampung. Kampung, ya ya, oke. Nah kita boleh lihat ini Bang foto-foto kelompok keroncongnya dari samping ya. Jadi teman-teman ini sekaligus jadi markas keroncong Tugu ya. Manajer kita nih. Oh iya. Kalau manajer kita boleh juga sih yang nunjukin. Ya jadi ini kalau misalnya Mbak Lisa ya, Mbak Lisa yang kalau handle ada orderan dari pejabat-pejabat. Mana aja. Iya, jadi grup Keroncong Tugu punya keluarga Bang Arthur ini, wah beneran ini loh teman-teman ya, reputasinya sudah internasional ya. Jadi nggak main-main nih. Jadi kalau mau hubungi nanti hubunginnya ke Mbak Lisa. Ini foto-foto orang Tugu zaman dulu ya? Itu tuh 1 Januari tahun 50. Tahun 50 orang-orang Tugu di sini ya? Orang Tugu yang saat sementara hijrah ke Pejambon. Pejambon ya? Karena 4 Desember 31 Desember mereka dievakuasi, situasi nggak aman. Oh oke. Nah oke, mungkin kita bisa lihat bagian sampingnya ya, teman-teman. Tadi ada yang nanya orang Tugu masih nggak ya ada yang kayak orang Portugisnya? Nah, ini coba kita lihat. Kira-kira kelihatan kayak orang apa ya Bang Arthur nih ya? Orang Tegal. Orang Tegal ya. Tapi memang kalau di sini kebanyakan ya memang kayak orang etnis Melayu ya Bang ya, tampilannya kayak Melayu. Kita bukan berdarah Portugis. Kita bukan berdarah Portugis, kita hanya sebagai warga negara Portugis. Dari berbagai macam belahan dunia, ada dari Afrika. Kebanyakan dari Afrika, India. Leluhurnya dulu ya. Ya, seperti saya ternyata moyang saya itu keturunan India, Mas. Oh, dari Jadi India. Portugis India gitu. Ya. Oke, ya. Tapi memang Bang Arthur ini tinggi besar teman-teman ya, kalau kelihatan tuh ya. Wah, kayak model mungkin dulu lagi mudanya kayaknya sempat jadi idola ya Bang ya. Beneran. Ya. Ini dulu Bung Andre. Bung Andre ini pimpinan Keroncong Tugu menggantikan Bapak Franky Abrahams. Dia memimpin Keroncong Tugu dari tahun 93 sampai 2017. Ya, ini satu keluarga nih ya, Bang Andre. Ini kalau mau lihat masih ada keturunan. Ganteng kan nih? Nah. Ini yang anak-anak ini tahun 2007 nih. Ya, ini anak-anak Tugu nih teman-teman lagi main sekarang keroncong. Udah besar-besar. Sekarang udah gede-gede. Ini salah satunya yang berdiri tuh yang anak kecil cewek. Sekarang udah menjadi penyanyi keroncong muda yang terkenal. Dia juga jebolan Indonesian Idol ya? Iya. Jebolan Indonesian Idol ya dengan keroncongnya. Jadi kalau di sini anak-anak kecilnya pun sudah diajarin musik keroncong teman-teman. Mereka ini jadi bukan di stasiun TV yang acara inbox, acara itu dahsyat, mereka udah masuk itu. Iya, jadi itu di darah mereka memang senang bernyanyi, bermusik ya, diajarin ya. Ini pada saat kami diundang ke rumahnya Pak SBY tahun 2008. Oke tuh. Ya ini kelompok keroncongnya Bang Arthur nih dan keluarganya diundang Pak SBY nih ya. Di rumahnya langsung. Di rumahnya langsung loh, nggak main-main ya. Oke. Ya Bang. Oke nih. Nah teman-teman silakan ya yang mau bertanya ya. Jadi teman-teman Kampung Tugu ini termasuk salah satu destinasi pesisir ya. Ini juga Bang Arthur nih. Iya. Destinasi pesisir ini kita lihat Bang Arthur lagi masih mudanya ya. Wah, tampilannya seperti ini ya. Wah, keren banget nih kayak cowboy. Cover boy. Ya, oke. Nah, jadi memang benar aslinya musik keroncong tuh memang dari tempat ini, Bang. Iya, betul. Memang benar ada. Betul. Dan ada banyak orang berpikir keroncong dari Portugis itu salah sama sekali. Jadi bukan dari Portugis ya? Tidak. Kalau misalnya yang bermain pertama kali adalah orang Tugu yang keturunan warga negara Portugis, itu betul. Tapi tidak ada hubungan dengan Portugis karena kami sudah ke Portugal. Bahkan sebelumnya kami udah berkolaborasi dengan musisi-musisi Portugal. Salah satunya Master Cavaquinho, Julio Pereira. Dan ketika kami datang ke Portugal main keroncong, orang sana bingung. Nggak ada keroncong ya? Nggak ada musik ini mereka pernah dengar di Portugal. Jadi sangat salah kalau orang bilang keroncong dari Portugal. Iya, jadi asli dari sini ya. Keroncong itu musik asli bangsa Indonesia yang lahir di Kampung Tugu. Kalau ada yang bilang dari Malaysia gimana? Iya, gimana? Itu? Dari Malaysia ada yang dari Malaysia hubungan tidak juga. Itu sangat keliru. Ngawur itu. Iya. Nggak ada urusannya. Kami juga udah main di sana kok nggak ada itu. Di tempat asal kami di Malaka nggak ada orang bermain. Bener. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya kita tahu suatu musik itu orisinil apa enggak ya. Nah, orang di Tugu ini musik keroncongnya udah bagian dari tradisi, bahkan udah bagian ibadah juga ya. Kalau lagi ibadah gitu ya,
apa namanya perayaan di gereja gitu ya. Mereka main keroncong juga, bahkan mereka dalam setahun tuh ada 2 perayaan besar ya, Rabu-Rabu dan mandi-mandi ya. Itu di awal tahun ya, perayaan besar orang Tugu biasanya selalu ada musik keroncong ya. Nah, iya ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya ya, boleh. Nah, mungkin Bang Arthur boleh nyanyi satu lagu lagi yang dengan bahasa ini Kreol ya. Jadi bahasa Kreol tuh gabungan bahasa Portugis dengan apa kita ke dalam aja? Oh iya boleh ke dalam ya, kita mau. Jadi Saya boleh tanya dulu misalnya ada Bung Luki. Oh iya kita sapa dulu ya. Nah, ini ya ini keroncong musik keroncong zaman dulu nih, teman-teman ya. Pertama. Grup yang awal-awal nih ya, teman-teman. Voice of Nature. Wow. Iya. Oke. Nah, jadi memang orang Tugu ini unik sekali ya, teman-teman ya. Tadi kan Bang Arthur sudah bilang ternyata secara dokumen resmi ya, mereka memang sudah diakui sebagai orang pribumi loh dari zaman ke kolonial Belanda ya. Orang pribumi berarti orang Betawi karena mereka tinggalnya di sini kan di Jakarta ya, orang Betawi. Mengakui kita sebagai orang Portugis sampai mereka meninggalkan Hollandia tahun 63 masih dikatakan orang Tugu itu orang Portugis. Oh. Belanda kurang ajar. Oh, oke. Oke, karena saya mau nyanyi lagu dalam bahasa Kreol karena ada kucing. Jadi saya mau nyanyiin lagu Gato do Mato, artinya kucing. Artinya kucing. Oke, kita dengerin ya. Ini bahasa Kreol ya, Bang? Ya, gabungan Portugis dan bahasa lokal. Villa Bonita. Villa Bonita. Karena saya laki-laki, Villa itu anak gadis, Bonita cantik. Nah kalau Lisa atau Poneneng yang bawain Vilu Bonito. Karena kalau Vilu berarti anak laki-laki, Bonito tampan gitu. Jadi bahasa Portugis tuh bahasa Kreol mengenal gender. Iya. Bang, ya. Ini kan katanya kental pengaruh budaya Portugis ya, tapi Abang sendiri merasanya Saya orang Betawi. Orang Betawi, orang Indonesia asli kan ya? Asli. Walaupun Betawi. Iya. Sukunya suku Tugu. Suku Tugu ya, itu mungkin yang belum banyak orang tahu ya, Bang ya. Taunya kalau Betawi ya Betawi Islam gitu. Nah, oke. Jadi sudah tidak ada hubungan dengan negara Portugisnya sebenarnya. Nggak ada. Saya lebih bangga jadi orang Indonesia lah. Merah putih. Iya, oke. Teman-teman, nah ini kita beruntung sekali loh ketemu Bang Arthur hari ini ya, dan juga dia bisa menunjukkan simulasi. Dia nyontoin nyanyi keroncong karena biasanya Bang Arthur ini sangat sibuk dan kalau misalnya mau manggung ya harus mahal ya harganya. 2 digit loh. Ini bocoran 2 digit kalau mau ngundang Bang Arthur dan timnya manggung ya. Nah, jadi teman-teman yang mau berkunjung ya ke Kampung Tugu ya, mau ketemu Bang Arthur ya, gimana caranya, Bang? Ya, itu kalau misalnya mau kontak ada nomor telepon atau WA. Terus kalau mau berhubungan dengan keroncong Tugu ada manajernya. Terus kalau mau makan gabus pucung ada Mpok Nining yang bisa masang Mpok Nining ini. Baik ya. Ini orang Betawi asli. Iya. Jadi ipar. Iya. Oke. Nah, coba saya baca tulisan dulu karena ininya ini ya. Miring. Oh iya.
karena tulisannya panjang sekali jadi saya nggak bisa baca. Ya udah. Nah terus juga keunikan di sini di Kampung Tugu dia ada kuliner sendiri ya teman-teman yang beda banget ya dari Jakarta karena kita nggak bisa temukan juga di tempat lain kalau nggak kesini ya. Iya. Di sini pun biasanya dibikinnya kalau ada acara khusus aja ya. Iya. Ada pesanan ya. Seperti kalau ada acara kunjungan tamu, terus ada orang bisa nggak kami disajikan makanan spesial Tugu? Bisa. Ya. Kalau dari masakan itu ada pindang bandeng. Ada pindang bandeng, pindang serani ya. Serani. Dari kata Nasrani. Kalau kita pindangnya pindang kecap. Pindang kecap. Tidak berwarna kuning. Pindang kecap. Terus ada gado-gado. Gado-gado juga dari khas Tugu ya, teman-teman ya. Jadi orang tahu. Ya Jadi kuliner gado itu pengertiannya adalah campur-campur seperti makanan hewan. Makanan hewan. Jadi gado-gado yang kita kenal sebagai kuliner Betawi saat ini ya, itu adalah asal dari Tugu asli ya. Terus ada kue-kue pisang udang. Pisang udang. Pisang udang itu kue pisang bentuknya segitiga, isinya udang. Makanya disebut pisang udang. Iya. Dan itu nggak banyak orang bisa bikin loh. Iya. Hanya di aja. sini. Nanti kalau kapan-kapan teman-teman mau penasaran dengan Kampung Tugu ya, kalau saya dan Wisata Kreatif Jakarta sering bikin turnya juga ya, silakan aja pantau agenda kita ya di Instagram Wisata Kreatif Jakarta. Sering datang ke sini, sekaligus coba kulinernya. Oke, Bang Arthur, kita mau jalan-jalan lagi ke Gereja Tugu ya. Kita mau ngeliat Gereja Tugu. Terima kasih sudah menerima kita ya, Bang ya. Nah ini tadi sekali lagi lihat ya, ini rumahnya Bang Arthur nih. Pada masa lalu. Iya, 2 tahun lalu sebelum direnovasi nih ya. Kita ulang lagi nih ya. Nah ini salah satu rumah Tugu, rumah tua Tugu yang masih tersisa teman-teman. Udah nggak ada lagi ya di sini ya Bang ya? Udah nggak ada lagi, tapi sayangnya yang bukan sayangnya. Sekarang direnovasi. Tetangga yang orang Tugu aja udah dipindah tuh sekarang. Satu-satunya orang Tugu menjadi tetangga udah pindah. Ya, oke. Nah, teman-teman mungkin yang mau tahu lebih banyak tentang ke Keroncong Tugunya Bang Arthur, bisa ke di YouTube ya. YouTube-nya apa namanya? YouTube-nya Keroncong Tugu. Atau Instagram Keroncong Tugu. Instagramnya Keroncong Tugu ya. Tulisannya seperti itu ya, jangan lama. Iya. Oke. Keroncong Tugu ya. Nanti sore jam 7 kita ada live di Instagram. Live Instagram juga ya. Nah, ini sebenarnya cara kekinian untuk mengenalkan musik tradisi ya. Pandemik gini kita mau bikin apa? Latihan pun dibatasi. Iya, pelatihannya. Oke, baik teman-teman. Oh ya, tadi saya lupa bilang. Jadi Bang Arthur dan grup musiknya ini juga sudah pernah mendapatkan anugerah musik anugerah musik Indonesia loh. Jadi sudah diakui juga ya secara prestasi nasional ya. Tanah Tugu. Waktu itu klipnya kita bikin di Tokyo, Jepang. Wow, menang AMI Award tahun berapa waktu itu? 2019. Wow, ya. Ciptaan siapa tuh? Ciptaan ya saya sendiri menciptakan. Ya. Oke, gimana teman-teman, ada pertanyaan lagi nih? Kita tadi sekarang baru di rumahnya keluarga Mihils ya. Marga Mihils. Ada sisa berapa marga sekarang? Sebenarnya masih tersisa 7. Tinggal 7 ya, dari berapa? Dari 23. 23 tinggal 7 marga. Artinya ya karena ketika tahun 1675 Melchior Ledecker datang, sebagian orang Tugu pindah, pergi. Nah, itu yang tersisa ini dibentuk Jemaat Protestan. Nah, yang tersisa ini kita menganut sistem patrilineal. Banyak dari orang-orang Tugu ini yang laki-lakinya menikah, tidak punya anak atau tidak menikah, sehingga tidak meneruskan keturunan keluarganya. Gitu. Seperti Solomons itu sudah nggak ada, Simons sudah nggak ada, Hendrik sudah nggak ada. Itu yang saya tahu, yang lebihnya saya kurang paham. Iya. Oke, ini Bang Arthur, Mbak Lisa itu Bung Luki. Ya, ini kakaknya juga nih, pemain keroncong juga nih ya. Ya, tapi lagi sibuk hari ini ya. Pemain keroncong juga ya. Jadi di sini ya banyak sekali pemain keroncong. Ya udah, makasih banyak ya. Saya ke gereja dulu ya. Nah, saya nitip motor dulu di sini ya. Nanti ke sini lagi. Oke, teman-teman, sekarang kita jalan ya. Tadi dari satu rumah. Jadi keluarganya Bang Arthur tadi yang barusan kita kunjungi, nih rumahnya nih, keluarganya Bang Arthur ini ya, keluarga Mihils. Ini salah satu kayak tokoh teman-teman ya, tokoh di Kampung Tugu ya. Jadi dia sering sekali juga ya diliput oleh berbagai TV dan segala macam ya, karena tokoh penting di sini ya. Oke, sekarang kita mau jalan ke Gereja Tugu teman-teman.
Ya, ini kawasan Tugu ya. Saya mau liatin ya suasananya kawasan Tugu yang sekarang ya. Jadi kalau sekarang di sini dikepung oleh banyak kontainer. Tuh lihat, di sampingnya rumah Bang Arthur aja dia udah disewain halamannya untuk penyewaan kontainer ya. Kita jalan sekarang ke Gereja Tugu. Sekitar 5 menit teman-teman ya dari sini ke Gereja Tugu. Nah, halo teman-teman, selamat bergabung. Selamat bergabung yang baru join. Saya sekarang sedang melaporkan dari Kampung Tugu ya, yang dikenal sebagai Kampung Portugis Tugu ya. Jadi kata Tugu itu berasal dari kata Portugis. Dan keunikannya di tempat ini teman-teman ya, ini adalah satu kawasan kecil di Jakarta ya, yang masih ada pengaruh dari budaya Portugis. Tapi tadi seperti ceritanya Bang Arthur dan keluarganya ya, mereka sudah tidak ada keterikatan dengan negara Portugis ya. Mereka nggak merasa, udah bukan ngerasa orang Portugis, nggak ada gitu. Jadi mereka adalah orang Indonesia ya. Mereka mengaku Bumi Putra ya, bahkan sudah ada ketetapannya katanya sejak zaman kolonial Belanda bahwa orang-orang Kampung Tugu di sini adalah memang orang Bumi Putra ya, Bumi Putra di Jakarta maksudnya ya. Dan etnis Betawi teman-teman ya, termasuk dari etnis Betawi tapi mayoritas Kristen. Ya. Makanannya ya. Jadi keunikan lain di sini ya. Bentar, saya nyebrang dulu deh. Karena ini ngeri banget ya. Oke. Jadi keunikan di sini juga dia punya, wah, debunya banyak sekali. Jadi di sini orang Tugu, ya. Saya cerita sekilas lagi tentang asal usulnya kenapa orang Tugu di sini berada di sini. Jadi dulu ketika Belanda mengalahkan Portugis di Malaka tuh di Malaysia ya. Nah, jadi dulu orang-orang Portugis itu jadi tawanan orang Belanda, dibawa ke Batavia, ke kota Jakarta saat itu ya. Dibawa ke Batavia. Terus tawanan Portugis itu ditawarkan kemerdekaan atau disebut Merjikers. Lalu tapi dengan syarat mereka harus masuk agama Kristen Protestan. Karena kan kalau orang Portugis banyak Katolik ya. Makanya di banyak jajahan Portugis tuh biasanya agamanya Katolik. Tapi kalau yang ini mereka Kristen Protestan. Karena memang dulu disuruh ganti agama ya supaya bisa merdeka. Nah, setelah ganti agama ternyata masih banyak tekanan dari orang Belanda. Jadi orang-orang tawanan Portugis itu dulu memilih untuk menyepi gitu ya. Menyepi dan memisahkan diri. Jadi mereka mencari tempat yang jauh banget dari kota Batavia saat itu. Ya udah, mereka lari ke sini. Jadi mereka lari ya ke tempat ini. Ini tempat ini adalah kayak hutan zaman dulu, di hutan belantara, dekat hutan, jauh banget dari Batavia ke sini. Dan mereka mendiami tempat ini ya sejak 400 tahun yang lalu gitu. Jadi itu kisahnya. Dan mereka akhirnya beranak pinak ya. Beranak pinak ya. Dan karena mereka dulu tinggal di dekat hutan, gak ada hiburan ya. Terus akhirnya mereka menghibur diri dengan musik. Musiknya juga, alat musiknya juga dibikin dari kayu-kayu dari hutan. Lalu main musik lah, karena kan kalau turun-temurun orang Portugis memang suka bermusik ya. Nah terus itu yang pas bermusik itu kan bunyi musiknya cerong 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 cerong. Dan akhirnya menjadi musik keroncong. Nah, itu cerita awalnya musik keroncong, teman-teman. Jadi musik keroncong memang berawal dari gereja dari Kampung Tugu ini ya. Sekarang sudah diakui sebagai musik nasional. Terus di sini juga ada gado-gado, makanan khasnya. Jadi gado-gado tadi Bang Arthur sudah cerita. Gado-gado itu artinya campur-campur, teman-teman, dari bahasa Portugis ya. Gitu, memang itu makanan yang dicampur-campur awalnya untuk binatang. Gitu. Terus akhirnya terkenal ke seluruh Jakarta dan sekarang menjadi salah satu kuliner khas dari Jakarta ya, gado-gado, dan itu asalnya dari Kampung Tugu, teman-teman. Selain itu ada juga banyak makanan lain di sini ya. Makanannya nih Mbak Lisa nanya
Orang Tugu itu makanannya unik banget teman-teman, beda banget dari makanan Betawi ya umumnya ya. Kalau mau cari makanan Tugu juga susah ya, kalau di tempat lain ya kita harus datang ke sini, dan itu pun makanannya cuma ada di acara-acara khusus. Jadi kayak tadi pindang serani dari kata Nasrani, terus ada apa namanya, ada pisang udang ya. Ada pisang udang, kue unti. Nah, kalau saya mengadakan tur ke sini ya, bersama Wisata Kreatif Jakarta, ya saya biasanya juga pesen tuh makanan itu ya. Nah, ini kita mau masuk gerejanya teman-teman. Ini gerejanya sudah ada 1748 ya. Ya. Ini adalah gereja salah satu gereja tertua di Jakarta ya. Ini gerejanya sudah menjadi cagar budaya. Oke, kita akan masuk, dan di sebelahnya gereja ini, nah ini sudah jadi cagar budaya teman-teman. Oke, ini ada kuburan ya, kuburan kuno nih teman-teman, banyak yang dikubur di sini sudah lebih dari 1 abad ya. Nah, jadi kalau zaman dulu kan belum banyak pemakaman ya, jadi biasanya orang dikuburin itu di samping gereja atau samping masjid. Nah, ini kuburan khusus orang-orang Tugu teman-teman ya. Banyak yang di sini nisan-nisan batu ya, ciri khas kuburan zaman dulu. Dan di sini juga hanya orang Tugu yang bisa dimakamkan di sini. Ya. Nah, oke, kita nggak explore lebih jauh lagi ya. Ini adalah kuburan kuno. Sekarang kita mau masuk teman-teman ke gereja Tugunya ya, tempat terakhir yang kita kunjungi ya, karena ini live-nya juga sangat terbatas waktunya ya, jadi nggak bisa explore. Akan masuk ke gereja Tugu ini, GPIB. Ya. Oke, ini gerejanya nih teman-teman. Ya, ini gereja Tugu ini ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya gaya gerejanya sangat ini sekali, sangat sederhana ya, sangat sederhana sekali. Tadi dibangun dari 1748. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, ini gerejanya ya, hanya sekecil ini saja. Ya. 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 Ya, sayang sekali, tapi gerejanya ini sedang ada pemberkatan katanya teman-teman ya. Sayang sekali, dari tadi saya nunggu sejak 1 jam yang lalu, saya kira sudah selesai pemberkatannya. Ya. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Ya, ini lagi ada perayaan juga ya. Coba saya lihat, ini bagian dalam gerejanya yang sudah menjadi cagar budaya. Ya, jadi orang Tugu itu dia punya keunikan juga ya, selain tadi ada musik sendiri, makanan sendiri ya. Mereka punya tradisi juga ya yang cuma ada di sini ya. Itu setahun sekali ada perayaan besar ya. Satu namanya satu Rabo-Rabo. Rabo-Rabo itu biasanya diadakan tanggal 1 Januari ya, menyambut tahun baru. Itu dengan keroncongan keliling kampung teman-teman. Jadi lucu banget ya, itu keroncongan dari rumah ke rumah. Rabo itu artinya ekor-ekor ya, ekor mengekor. Jadi datengin satu rumah, nanti rumah yang datengin ngikut, ada perwakilan, terus ikut lagi, terus sampai keliling kampung sampai panjang ekornya. Nah, itu seperti itu. Nah, lalu nanti pas tanggal 7, satu minggu setelah itu mereka ada mandi-mandi itu pesta mandi bedak ya. Jadi mereka saling mengoleskan bedak dingin teman-teman, mengoleskan bedak dingin, dan itu adalah lambang saling memaafkan. Dan itu pesta mandi bedak itu menjadi pesta yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh orang Tugu. Bahkan kayak lebarannya orang Tugu, mereka setahun sekali tuh orang Tugu yang sudah merantau ya jauh-jauh bahkan dari mancanegara akan pulang tuh biasanya pas lagi mandi-mandi. Nah, ini kita lihat dulu ya. Semoga di 10 menit terakhir nanti kita masih ada kesempatan untuk masuk, karena ini masih ada teman-teman, masih ada ibadah bukan ibadah, pemberkatan ya, jadi sangat private sih soalnya. Ini kita lihat aja bagian loncengnya teman-teman.
Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, saya sedang melaporkan dari kawasan Kampung Tugu ya. Nah ini kalau ini loncengnya ya, loncengnya juga sudah tua ya. Nah biasanya kalau ada lonceng seperti ini ya, loncengnya di luar gereja, ini berarti gereja kuno teman-teman ya. Karena kalau gereja zaman sekarang ya, gereja-gereja yang Protestan kan biasanya loncengnya ada di bagian dalam gedung ya. Kalau ini di bagian luarnya ya. Ya. Halo, selamat bergabung buat teman-teman ya yang baru join. Saya sedang melaporkan dari Kampung Portugis Tugu ya, yang dikenal sebagai Kampung Betawi Kristen. Teman-teman yang baru bergabung ya, cukup telat. Nanti bisa lihat rekamannya juga ya di feed atau juga di YouTube kita. Ya, tadi kita sudah ketemu juga sama salah satu keluarga orang Tugu, salah satu tokoh orang Tugu namanya Bang Arthur ya. Bang Arthur, dia cerita ya. Dia cerita kalau memang identitas orang Tugu itu memang orang asli Jakarta teman-teman, orang Betawi. Dan mereka memang kalau orang yang ini ya orang Tugu asli ya, mereka memang Kristen semuanya di sini. Tapi kalau sekarang sudah bercampur baur teman-teman, karena sudah banyak pendatang di kawasan ini. Nah saya tunjukin dulu aja ada satu kawasan kecil yang tertinggal ya. Dan di sini satu RW itu semuanya orang Kristen. Itu orang Kristen teman-teman. Jadi kalau di Manado, mungkin di Ambon atau di NTT, kita sudah umum ya melihat ada satu kampung orang Kristen ya. Tapi kalau di Jakarta atau di Jawa lah ya, cukup unik ya. Nah ini adalah kampung yang tersisa. Nah ini saya mau liatin ini juga ya. Jadi dari gereja itu aksesnya kita harus nyebrang, ini ada jembatan. Nah ini saya mau ngasih tahu suasana. Ini adalah sungai yang tersisa ya teman-teman. Sungai yang tersisa sekarang sih kondisinya kotor ya. Tapi kita bisa bayangin dulu orang Tugu itu ya kan melarikan diri ya dari Batavia ke sini. Ya mereka naik sampan ini dulu kan sungainya besar dan dikepung sama hutan belantara ya. Gitu. Jadi mereka dari Batavia tuh ke sini naik sampan ya dengan di sungai ini. Nah, kalau dulu kan memang orang-orang Tugu ini mendiami kawasan ini ya, masih hutan belantara ya, dan dulu mayoritas orang Kristen. Kalau sekarang karena sudah banyak pendatang, orang Madura banyak di sini. Ya. Orang Madura, orang Batak gitu. Nah, ini kita liatin kawasan kayak satu RW gitu teman-teman. Biasanya saya kalau bawa tur Portugis Tugu, Kampung Tugu ya, saya sampai ke sini juga. Nanti kita makan juga makanan Tugu. Nah di kawasan inilah yang satu RW ini semuanya orang Kristen, mayoritas orang Kristen teman-teman. Jadi di tempat ini ya saat Natal ya, pas tanggal 1 Januari juga sangat ramai sekali. Orang-orang keluar rumah saling merayakan gitu ya, saling maaf-maafan kalau kita kan yang muslim ya kan, karena saya muslim ya. Ini kampungnya dan di kawasan ini juga walaupun kecil gini aja ya teman-teman ya, ada beberapa gereja. Ini yang membuktikan bahwa memang banyak sekali orang di kawasan ini, memang banyak ini ya, memang banyak penganut Kristen ya. Nah, itu kan tadi barusan kita gereja ya. Nah, di sini juga ada kayak gereja kecil juga. Ya, hanya dalam beberapa ratus meter saja sudah ada gereja lagi. Kalau ini mungkin kalau kayak di masjid, istilahnya masjid kecil tuh pelanggar atau musola gitu ya. Nah, ini juga tempat ini ya dipakai buat peribadatan juga. Ya. Shalom Pak. Iya, saya dari Wisata Kreatif Jakarta. Tadi habis dari ketemu Bang Arthur sama dari Gereja Tugu. Iya. Ya. Oke, ini saya sedang melaporkan dari Kampung Tugu nih teman-teman. Nah ini
tempat ini juga suka dipakai ibadah ya. Nah ini kawasan yang ini disebutnya Kampung Kurus teman-teman. Kampung Kurus karena gangnya kecil-kecil ya, kurus, nggak kayak saya gitu montok. Ya. Jadi ini saya ingin menunjukkan ini kawasan yang tersisa ya. Maksudnya di satu titik inilah yang memang mayoritas agama Kristen penduduknya. Nah ini kita mau kasih lihat ini kondisi Kampung Tugu ya. Sekarang memang sudah dikepung sama kontainer-kontainer seperti ini ya teman-teman. Jadi dulu kita bisa bayangin orang Tugu kan yang menguasai daerah ini kan, karena ini daerah awal mereka ya. Tapi karena perkembangan zaman dan juga di tahun 80-an itu kan ekonomi semakin sibuk ya di Pelabuhan Tanjung Priuk gitu. Jadi orang Tugu di sini banyak menyewakan lahannya untuk dijual atau disewakan ya. Jadi sewaan kontainer kayak gini nih, seperti tadi juga rumahnya Bang Arthur ya. Kalau nggak disewain kontainer, paling di sebelahnya ada kontainer ya, parkiran kontainer gitu ya. Kalau yang ini ya, jadi seperti inilah kondisinya Kampung Tugu sekarang ya. Jadi mereka terkepung dengan kontainer ya, bukan konon sih, menurut cerita ya dari Bang Arthur juga. Di 5 tahun lalu di zamannya Pak Ahok menjadi gubernur, kawasan ini ingin dibebaskan menjadi cagar budaya, satu kawasan ya, bukan gereja aja ya. Dan waktu itu sudah ada rencana, karena ini cagar budaya, yang kontainer-kontainer itu mau dipindahin gitu loh, biar kawasan ini bisa menjadi kawasan bersih gitu ya, dan juga menjadi destinasi wisata. Tapi kan akhirnya si Pak Ahoknya tidak lanjut menjadi gubernur, masuk pesantren dan akhirnya kebijakannya tidak diteruskan ya, dan cukup disayangkan juga ya. Dan akhirnya ya Kampung Tugu ya sampai saat ini ya masih seperti ini. Masih menurut banyak orang Tugu masih kurang perhatian juga dari pemerintah ya, padahal ini sangat potensial sekali teman-teman ya, karena mereka unik banget ya. Apalagi kalau pas setiap perayaan mandi-mandi itu ya, setiap tahun itu ya banyak sekali orang datang ke sini. Nggak kalah itu dengan perayaan mandi air itu di Thailand ya. Di sini seru banget juga. Oke, ini dia Kampung Kurusnya teman-teman. Sekarang kita akan balik ke arah gerejanya. Ada pertanyaan gak nih teman-teman? Pak? Iya, siang Pak. Ya ini soalnya lagi live dulu. Nanti mampir lagi ya Pak. Terima kasih banyak ya. Itu dia orang-orang Tugu di sini teman-teman. Ya, jadi karena sekarang Kampung Tugu ini dikelilingi oleh kontainer ya, kayak tadi saya liatin ya. Jadi kalau hari biasa ke sini sebenarnya aksesnya cukup menantang, karena kita akan bersaing dengan deretan kontainer dan seperti jalur neraka. Kalau sekarang Sabtu Minggu ya rada lowong Sabtu Minggu, makanya kadang-kadang saya mengadakan tur ke sini di hari Sabtu Minggu. Halo, selamat bergabung teman-teman. Saya sedang melaporkan ya dari kawasan Kampung Kristen Tugu ya. Bagaimana kalau sekarang? Nah, kalau sekarang sebenarnya kawasan Tugu sendiri ini luas ya, luas banget ya. Ada mungkin lebih dari 10 hektar ya. Cuma yang tersisa, yang mayoritas orang Tugu ya hanya di kawasan ininya saja teman-teman. Di kampung kecil ini ya. Ya, yang tadi berdekatan dengan gereja Tugu. Ya, salah satu gereja tertua di Jakarta. Ya. Oke. Ya. Nih mau mendung nih. Bentar lagi kayaknya hujan nih. Ya. Nah, semoga gerejanya sudah bisa dimasukin. Belum juga nih teman-teman. Gak apa-apa lah ya. Mungkin belum beruntung. Tapi gerejanya teman-teman nanti bisa lihat dari YouTube ya, yang lain ya. Gerejanya memang kecil saja, nggak terlalu besar. Tapi ya salah satu gereja tertua di Jakarta ya. Ini mohon maaf kita nggak bisa masuk karena lagi dipakai untuk pemberkatan. Jadi acara pribadi gitu ya. Jadi dari tadi saya nunggu sudah hampir 2 jam, ternyata belum kelar-kelar. Nggak apa-apa deh.
Gimana teman-teman, adakah pertanyaan tentang Kampung Tugu? Ya. Jadi kalau mau kesini sendiri gimana? Kalau mau kesini sendiri sebenarnya rada sulit ya, bukan rada sulit ya, kesininya gampang ya. Tapi mungkin kalau sendirian aja kesini yang ditemukan mungkin hanya gereja ini ya. Dan gereja ini kan nggak selalu dibuka untuk umum ya. Jadi harus janjian ya. Terus kalau mau ketemu kayak tadi tuh ke rumahnya Bang Arthur, ya harus janjian juga gitu ya. Dan melihat dia main keroncong itu harus janjian juga. Nah ini ya. Oke. Oke teman-teman, demikian laporan dari kawasan Kampung Tugu ya. Mohon maaf untuk kali ini belum bisa untuk masuk ke gerejanya. Ya gerejanya cukup sederhana sih sebenarnya. Tapi teman-teman mungkin bisa lihat bagian interiornya nanti di YouTube ya. Ya, tur virtual ini adalah bagian dari Festival Kebinekaan teman-teman. Ya. Festival Kebinekaan 5 tahun ini ya. Ada banyak rangkaian tur virtual ya yang live di Instagram juga ya. Nanti habis ini jam 12.30 ada juga dari Gereja Ortodoks Rusia, tapi di Jakarta ya. Kebetulan teman saya juga di tim Festival Kebinekaan, dia juga dari agama Ortodoks Rusia. Itu cukup beda loh teman-teman dengan agama Katolik dan Kristen ya. Kalau teman-teman tertarik ingin tahu gerejanya dan juga seperti apa ya orang Ortodoks Rusia ya, maksudnya penganutnya, nanti teman-teman bisa pantau lagi live-nya jam 12.30. Terus nanti juga jam 13.30 juga saya kembali akan datang ke Kuil Sih Temple ya. Itu yang unik sekali ya, Kuil Sih itu kita akan mengenal juga para jemaah Sihi, agama Sih dari Pasar Baru. Itu seru banget nih teman-teman ya. Terus nanti sore juga masih ada beberapa sesi Zoom. Silakan teman-teman gabung karena akan menarik sekali ya sesi Zoom-nya dengan pembicara-pembicara yang menarik. Itu saja teman-teman. Gimana nih, gak ada pertanyaan nih, bener Pak? Gimana Pak? Ya mohon maaf ya teman-teman masih belum bisa bergabung, tapi nggak apa-apa lah, setidaknya teman-teman ada gambaran ya tentang Kampung Tugu ya. Dan kapan-kapan mungkin kalau saya dan Wisata Kreatif Jakarta mengadakan tur virtual ya, mengadakan tur beneran ya, walking tour di sini, teman-teman berkenan ikut ya, karena akan banyak banget hal menarik yang kita jumpai langsung kalau ke sini ya. Terima kasih banyak. Oke, sudah 1 jam saya bersama teman-teman. Terima kasih banyak dari Gereja Tugu ya, saya melaporkan. Selamat siang dan sampai ketemu lagi. Nanti jumpa lagi ya di tur-tur virtual yang berikutnya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih.